kurikulum operasional. Di sini kami sudah membuat modul ajar, dan di sini kami setelah modul ajar itu kami langsung ke RPPH. Kami tidak menggunakan RPPM, dan RPPM ini rencananya nanti di semester 2 kami akan menggunakan RPPM saja, tidak lagi menggunakan RPPH. Dari modul ajar ini yang kami tuangkan di dalam adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini diambil dari kurikulum yang sudah dipetakan dari topiknya capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran dan kemudian ke tujuan kegiatan. Kami tujuan kegiatan ini kami masukkan dalam RPPH. Dalam RPPH itu yang dimasukkan tujuan kegiatannya, sedangkan untuk modul ajar kami menggunakan tujuan pembelajaran. Setelah itu dari tujuan pembelajaran dari modul ajar ke RPPH, setelah itu masuk kepada asesmen. Asesmen di sini kami dalam satu hari itu memetakan beberapa anak yang dinilai. Tidak semua anak dinilai dalam satu hari, tapi di situ kami menjadwalkan anak yang dinilai pada hari ini. Misalnya dalam satu hari pertama 2 anak yang dinilai untuk checklist, 2 anak dinilai untuk hasil karya, tapi anak-anak yang berbeda. 2 orang anak ini dinilai minggu ini di hari pertama, kemudian di minggu berikutnya misalnya di hari kedua lagi dia dinilai. Jadi tidak setiap hari menilai 1 anak saja. Itu untuk asesmen, itu harian. Setelah harian kami masukkan dalam refleksi bulanan. Refleksi bulanan itu merangkum semua penilaian yang selama dalam bulan itu dibuat dalam refleksi bulanan. Nah, nanti refleksi bulanan itu kami masukkan dalam penilaian akhir di penilaian capaian pembelajaran. Untuk refleksi asesmen ini kami juga rencananya kami nanti untuk kelompok itu 3 bulan. Setiap 3 bulan kami akan melakukan penilaian akhir itu, jadi setiap 3 bulan melaporkan kepada orang tua. Untuk penyusunan modul ajar, saya sudah lumayan untuk mengerti tentang penyusunan modul ajar, tahap-tahapnya seperti apa, karena kami juga sudah mengikuti lokakarya, jadi sudah banyak juga yang kami dapatkan dan kami akan menerapkannya di lembaga. Untuk penggunaan alat ajar atau media pembelajaran, kami di sini kekurangannya untuk penggunaan LCD, IP ini masih jarang kami gunakan karena agak sulit. Setiap hari kami harus pasang pulang, harus bongkar karena tidak bisa gantung di ruangan. Jadi dan tidak bisa juga ditinggalkan karena tidak ada penjaga sekolah. Jadi setiap hari itu harus pasang bongkar. Jadi kadang kalau pagi sudah sibuk dengan anak, ibu suruh lupa untuk pasang LCD. Jadi kadang langsung saja kasih anak nonton pakai laptop. Tidak lagi pakai LCD karena agak sulit untuk setiap hari harus bongkar pasang. Jadi itu mungkin untuk media pembelajaran. Dan praktik baiknya kami seperti yang ini yang digantung ini. Jadi setiap topik itu kami siapkan seperti ini. Jadi ini bisa jadi pertanyaan pemantik untuk anak, pertanyaan pemantik yang berupa gambar. Jadi saat anak masuk kelas untuk minggu ini, misalnya ini topik tanaman obat, jadi anak saat masuk anak sudah bisa lihat, oh ini kayak di rumah, ini ada di rumah, namanya ini serai biasa memakai di rumah. Jadi ini juga menjadi pertanyaan pemantik awal untuk anak. Jadi setiap topik itu kami ganti gambarnya. Jadi topik tanaman obat ini yang kami ganti tanaman obat. Nanti topik untuk semester 2 ini ada amesta. Jadi itu kami sudah siapkan gambar bulan, bintang, matahari, bencana-bencana alam. Itu sudah kami siapkan. Jadi itu untuk perangkat ajar. Dan untuk pembelajaran dalam kelas itu seperti tadi yang dikatakan Mbak Arta, bahwa ada anak mata yang orang tua minta untuk anak bisa tulis. Kalau pengalaman kami di kelompok A
Dan kami setiap tidak pernah suruh tulis untuk kelompok A, tidak kami suruh tulis, tapi pembelajarannya huruf itu kami print, jadi kami taruh di karpet angka 1 sampai 5, tapi ukurannya cukup besar. Setelah itu kami siapkan media, ada keong, biji-bijian, biji salak, buah pinang. Jadi setiap mereka menyusun mengikuti angka-angka yang ada. Nah, pernah baru-baru ini ada spidol di meja dan mereka ambil lalu tulis di papan dan ternyata mereka sudah bisa tulis. Keren. Ada beberapa anak yang sudah bisa dan mereka tulis sendiri angka di papan karena dibiasakan untuk mereka menyusun menggunakan biji-bijian, batu. Jadi mereka menyusun. Saat ada spidol tidak disuruh pun mereka angkat dan tulis. Dan setelah tulis mereka bilang jangan hapus sesuai penumpunya. Itu untuk yang kelompok A. Jadi saya dengan Irma di kelompok A sempat kaget kok tidak pernah suruh tulis tiba-tiba sudah bisa tulis anak-anak di kelompok A. Nah itu untuk mungkin itu praktik baik kami di pembelajaran dalam kelas. Dan untuk kami juga misalnya kalau topik ini tanaman hias seperti berbalik itu kami print juga gambar tanaman jahe dan kata jahenya di bawah. Jadi setelah itu mereka mencari menggunakan kartu huruf. Kartu huruf itu kami buat warna-warni, jadi mereka cari dan susun seperti itu. Dalam hari itu ada beberapa kegiatan yang kami siapkan, yaitu menyusun angka menggunakan biji-bijian, menyusun kata dengan kartu huruf, dan kami juga ada membuat wedang jahe. Tapi di situ untuk pembelajaran diferensiasinya mungkin kami masih kurang di situ karena seharusnya pembelajarannya itu kalau misalnya ada yang masak wedang jahe, ada yang minatnya di angka, di huruf, seharusnya anak memilih mana yang mereka suka. Dari situ untuk yang menyusun angka dan menyusun huruf mereka sudah sesuai minat. Oh, semuanya ibu guru sudah siapkan ini. Anak-anak silahkan minatnya di mana, sukanya di mana. Ada juga mencak menggunakan kunyit, belimbing. Nah, jadi mereka sudah asik sendiri. Tapi salahnya kami untuk yang pembuatan wedang jahe itu karena kami pikir semua harus tahu caranya, makanya itu di akhir kami buat dan semua hanya duduk dan satu-satu orang yang kami pilih, maksudnya siapa yang mau untuk geprek jahenya, dia yang maju deh geprek jahe, geprek serai. Tapi setelah itu mama kepala sekolah masuk dan bilang ini seharusnya tadi saya berjalan saja semua. Jadi yang minat untuk masak wedang jahenya mereka menuju ke wedang jahe dan mereka masak itu jadi satu kali jalan. Jadi itu untuk pembelajaran kami ke depannya, untuk pembelajaran kami diferensiasi mungkin kami harus lebih tingkatkan lagi sesuai minat anak, tidak memaksakan atau tidak menurut anak tunggu ini di akhir, jadi semua harus tahu ini. Kan tidak perlu setelah itu kan setelah lihat ada anak yang tidak minat itu, tidak mau buat itu. Jadi setelah itu kami juga dengan kepala sekolah langsung bilang itu, makanya saya bilang itu harusnya berjalan satu kali. Jadi anak yang minat buat wedang jahe mereka buat sendiri seperti itu. Baik, itu mungkin untuk pembelajaran dalam kelas untuk menggunakan alat ajarnya. Untuk profil pelajar Pancasila sudah berjalan di bulan Agustus dan itu sudah sekarang tidak ada. Jadi semuanya sudah berjalan. Kami puncaknya di tanggal 18 dan tanggal 19 ada fashion show dan ada karnaval parade bersama adat. Di situ kami mengangkat tentang anak untuk mencintai budaya daerah di tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang kami angkat itu selama 3 minggu. Minggu pertamanya itu kami mengenalkan kepada anak tentang kami ada putar video tentang perjuangan pahlawan. Setelah itu video tentang aneka busana daerah di Indonesia dan video tentang busana daerah dan perjuangan pahlawan itu. Setelah itu minggu berikutnya kami mengajarkan anak untuk mencintai bendera dengan cara anak membuat kolase bendera menggunakan ampas kelapa yang mereka warnai sendiri ampas kelapanya, lalu mereka buat menjadi kolase gambar bendera. Yang itu juga mereka pasang sendiri
membuat sendiri hiasan sekolah menggunakan kain. Jadi sekolah kami hanya menyiapkan kain warna merah dan putih secara terpisah, lalu mereka buat sendiri. Oh, warna merah harus ada di bagian mana, warna putihnya harus ada di bagian mana, lalu mereka pasang sendiri. Lalu mereka juga buat pasang umbul-umbul sendiri, karena mereka lihat di sebelah kantor BNN bilang, ini kenapa itu kantor BNN di sebelah benderanya bukan merah dan putih saja, tapi ada yang warna-warni. Jadi kami jelaskan bahwa itu namanya umbul-umbul, dan kita juga nanti pasang. Dia bilang, kalau begitu kita juga harus pasang. Jadi setelah itu kami siapkan umbul-umbul, dan mereka yang ikat sendiri, mereka yang angkat sendiri dan pasang di depan sendiri. Dan itu selama 2 minggu, dan minggu ketiganya itu puncaknya persiapannya fashion show dan parade busana ada di proyek Profil Belajar Pancasila. Yang terakhir tentang pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk kelompok A itu tahun pertama sebenarnya belum menggunakan kurikulum pendidikan sesuai. Tapi di sini kami berpikir bahwa yang kepala sekolah bilang bahwa nanti tahun berikutnya juga pasti sudah digunakan dan sudah berlaku. Jadi kita mulai saja dulu. Tidak bisa kita buat dalam satu sekolah ini. Masa kita mau buat 2 kurikulum. Jadi kita menyesuaikan saja untuk kelompok A. Capaian pembelajarannya mungkin belum sama seperti kelompok B, karena kelompok A itu ada yang usia 3 tahun. Jadi mereka untuk capaian pembelajarannya belum bisa sama seperti kelompok B. Oleh karena itu kami dalam membuat tujuan pembelajaran, kelompok A itu agak sedikit levelnya di bawah. Levelnya lebih di bawah untuk kelompok A. Jadi tujuan pembelajaran dan kegiatannya pun, kalau misalnya kelompok A sudah sampai angka kelompok B sudah sampai angka 10, kelompok A baru 3, ada yang 5, ada yang baru sampai 3. Huruf juga untuk kelompok A mungkin baru vokal, mereka belum bisa, yang terlalu banyak huruf pun mereka belum bisa. Kita susun kata misalnya jahe pun mereka hanya cari huruf J, huruf E, A, E sudah capek, tidak mau lagi ibu. Jadi kita tidak bisa paksa, oh kamu harus cari semua, kamu tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu untuk kelompok A mungkin belum bisa sama, capaian pembelajarannya belum sama dengan kelompok B. Mungkin di tahun berikutnya mereka kan sudah di kelompok B, jadi sudah bisa selesai. Baik, terima kasih.